Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir untuk menyajikan kali ini adalah materi yang ada dalam materi ajar akuntansi biaya, khususnya topik tentang perilaku biaya atau cost behavior dan metode pemisahan biaya semi variabel. Oke ya, kita mulai. Jadi kali ini saya akan membahas tentang topik di akuntansi biaya, yaitu perilaku biaya atau cost behavior dan metode pemisahan biaya semi variabel menjadi biaya tetap dan biaya variabel dengan metode high low point. Jangan lupa untuk mengunjungi elearning.penerbitsalemba.com, dapatkan materi-materi bernilai tambah secara daring berupa video pembelajaran, kemudian soal dan pembahasan komprehensif serta pembahasan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Berikut ini adalah soalnya. Klinik Amanah Husada adalah sebuah klinik yang menawarkan sejumlah layanan kesehatan spesialis untuk masyarakat umum. Klinik terkenal dengan layanan kesehatan yang berkualitas. Di tahun 2021, Klinik Amanah Husada telah membuka klinik ortopedi yang berdiri sendiri yang menawarkan berbagai layanan rawat jalan, bedah, dan terapi fisik. Biaya fasilitas ortopedi disusutkan dengan dengan garis lurus, kemudian semua peralatan di dalam fasilitas ini disewa. Berikut ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh klinik ortopedi di bulan Juni dan Juli 2001. Adapun jumlah pasien yang datang ke klinik adalah 4.200 dan 4.500 pasien. Jadi klinik ini objek biayanya adalah pasien, di mana semua biaya dikumpulkan dan dihitung berdasarkan jumlah pasien datang di suatu bulan. Nah, berikut ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh klinik ortopedi di bulan Juni, 4.200 pasien itu 223 juta, dan untuk 4.500 pasien itu adalah 228 juta 4.500 rupiah. Nah, ini klinik ortopedi ingin mengetahui sebetulnya biaya per pasiennya berapa. Dan ini adalah komponen biayanya mulai dari gaji perawat, honor petugas pembantu, sampai dengan biaya sewa peralatan. Anda diminta untuk yang pertama, klasifikasikan setiap biaya yang dikeluarkan oleh klinik ortopedi sebagai biaya variabel, biaya tetap, atau biaya semi variabel. Jadi tadi yang gaji perawat, kemudian penyusutan, sewa peralatan, itu Anda coba klasifikasikan mana yang biaya variabel, mana yang biaya tetap, dan biaya semi variabel. Oke. Berikutnya, gunakan metode high low point untuk memisahkan komponen biaya tetap dan biaya variabel pada biaya semi variabel. Nah, maksudnya dari komponen biaya tadi, kalau Anda temukan ada yang komponen biaya semi variabel, maka kemudian langkah berikutnya adalah dengan menggunakan metode high low point, Anda harus memisahkan mana yang biaya tetapnya, mana biaya variabelnya. Yang ketiga, jika klinik ortopedi diperkirakan akan menerima kunjungan pasien 4.400 di bulan Agustus, berapakah perkiraan biaya yang dikeluarkan dan berapa biaya per pasiennya? Bagaimana jika pasien yang datang itu 4.300? Oke, jadi 3 pertanyaan ini yang akan saya bahas secara komprehensif di slide-slide berikutnya. Tolong perhatikan ya. Pembahasan yang pertama, sekarang di bulan Juni yang datang 4.200 pasien dan di bulan Juli 4.500 pasien. Kita akan mengklasifikasikan biaya yang dikeluarkan oleh klinik ortopedi, apakah dia biaya tetap, variabel, atau semi variabel. Yang pertama adalah gaji perawat. Pasien yang datang di bulan Juni 4.200, gaji perawat totalnya 35 juta. 4.500 juga 35 juta. Nah, ini di antara dua jumlah pasien ini biaya gaji perawatnya totalnya sama. Nah, ini masuk dalam kategori definisi biaya tetap. Biaya tetap adalah total biaya yang sama pada sejumlah kisaran tertentu. 4.200 dia 35 juta, 4.500 pasien dia 35 juta juga. Maka gaji perawat kita bisa klasifikasikan sebagai biaya tetap untuk klinik ortopedi. Kemudian honor petugas pembantunya pun sama seperti gaji perawat, 4.200 pasien maupun 4.500 pasien ini total biayanya sama, maka dia masuk sebagai biaya tetap. Ya, sebagai biaya tetap. Oke. Berikutnya biaya pemakaian obat 4.236 juta, 4.537 juta 500 ribu. Nah, ini sepintas total biayanya berubah, makanya dia bukan biaya tetap. Ini seperti mungkin definisinya adalah biaya variabel. Biaya variabel adalah
total biayanya berubah-ubah seiring dengan perubahan peningkatan pada objek biaya. Contoh di sini jumlah pasien 4.236, 4.500, 37.500, sorry. Nah, tapi biaya variabel itu meskipun totalnya berubah-ubah, tapi biaya tetap per unitnya atau per pasien dalam contoh di sini harusnya sama. Nah, kita coba bagi ya, 36 juta itu kita bagi dengan 4.200, maka 8.571. Nah, jadi yang 36 juta ini biaya per pasiennya 8.571. Coba Anda koma sekian, coba Anda juga bagi ya. Nah, kemudian yang 37.500.000 itu kita bagi ya, 37.500.000 rupiah kita bagi dengan 4.500 pasien. Kita dapatkan 8.333 pasien. 8.000 yang ini per pasiennya ya, 8.333. Jangan lupa 37.500 dibagi 4.500. Nah, jadi biayanya per unit per pasien ternyata berbeda nih. Biaya pemakaian obat 8.571 kalau 4.200 pasien, kemudian 8.333 kalau 4.500 pasien. Maka inilah yang disebut dengan biaya semi variabel. Kalau dia biaya variabel, biaya per pasiennya harus sama. Nah, ini kan berbeda. Ini biaya semi variabel. Oke. Kemudian kita lihat juga biaya penggunaan laboratorium. Kalau 4.200, 26.800. Kalau 4.500 itu 28 juta. Nah, ini kita lihat lagi nih. Ini sepertinya masuk dalam kategori total biaya variabel, tapi kita harus lihat dulu per unitnya. Kalau 26.800 ya, 26.800 itu kita bagi dengan 4.200 pasien, maka per pasiennya itu biaya labnya 6.380. 6.380. Oke, kalau 4.500 ya, 4.500 28 juta bagi 4.500 itu 6.222. Nah, ini 6.222, sekian ya. Jadi biaya per pasiennya untuk penggunaan laboratorium ini berbeda. Yang satu 6.388, yang satu 6.222. Maka ini pun masuk sebagai kategori semi variabel. Biaya semi variabel. Ya, semi variabel. Oke. Atau biaya campuran. Biaya penyusutan 4.200, 4.500 sama. Nah, ini mudahnya udah biaya tetap fixed cost. Biaya penatu atau laundry 4.200 21 juta, 4.500 22.500. Nah, ini berarti dia bukan biaya tetap ya. Bisa jadi biaya semi variabel, bisa juga sebagai biaya variabel. Nah, kita bagi sekarang total biaya penatu per bulan dengan jumlah pasiennya. Yang bulan Juni itu 21 juta, kita bagi dengan 4.200, kita dapatkan 5.000. Nah, Anda bisa juga cari ya sendiri untuk membuktikan betul nggak 5.000 hitungan saya. Kalau yang 22.500 di bulan Juli itu 22.500, sorry, itu kita bagi dengan 4.500, maka hasilnya juga 5.000. Nah, ini biaya penatu adalah biaya variabel. Kenapa? Jika jumlah pasiennya bertambah dari 4.200 ke 4.500, maka total biayanya bertambah dari 21 juta ke 22.500. Namun demikian, kalau kita bagi antara biaya penatu dengan jumlah pasien per bulan, kita dapatkan biaya laundry per pasien itu 5.000 di bulan Juni dan 5.000 juga di bulan Juli. Berarti ini masuk dalam definisi biaya variabel, adalah total biaya berubah seiring perubahan pada cost objek, tapi biaya per unitnya sama. Contoh di sini biaya per pasiennya sama. 5.000, maka ini adalah biaya variabel. Ya, biaya variabel. Oke. Biaya administrasi 4.200, 4.500 sama, berarti ini biaya tetap ya, fix. Kemudian biaya sewa peralatan juga 36 juta dan 36 juta di 2 bulan ini, jumlah pasien berbeda, maka ini mudahnya biaya tetap.
Nah, berarti ada dua biaya semi variabel, yaitu biaya pemakaian obat dan biaya penggunaan laboratorium. Nah, ini di pertanyaan berikutnya saya akan jawab bagaimana memisahkan komponen biaya tetap dan biaya variabel di dua biaya semi variabel ini. Oke, kita mulai pembahasan berikutnya. Nah, 4.200 dan 4.500. Biaya pemakaian obatnya 36 juta dan 37.500. Nah, selisih antara biaya pemakaian obat ini adalah biaya variabelnya sebetulnya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Jadi biaya variabel per pasien adalah itu total selisih biaya pemakaian obat 37.500 dikurangi 36 juta dibagi dengan selisih jumlah pasien bulan Juli dan bulan Juni. Ini asumsikan ini yang tertinggi, ini yang terendah gitu ya. Kita dapatkan 4.500 kurang 4.200, biaya variabel per pasiennya adalah 5.000 pasien. Nah, mencari biaya tetapnya sekarang ya. Jadi gampangnya total biaya semi variabel cost itu adalah biaya tetap ditambah biaya variabel. Nah, semi variabel ini variabel. Nah, biaya variabel adalah variabel per unit gitu ya dikali contoh kali unitnya, contoh di sini jumlah pasien. Nah, berarti biaya tetap ya mudahnya adalah biaya total biaya semi variabel dikurangi dengan biaya variabel. Nah, ini dia. Kita ambil saja, Anda boleh mengambil yang 4.500 atau 4.200 itu terserah. Tapi total biayanya ya sesuai. Kalau Anda ambil yang 4.200 ya total biayanya 36 juta. Kalau 4.500 ya 37.500.000. Nah, biaya tetapnya adalah 37.500.000. Saya ambil yang tertinggi dikurangi 5.000, ini variabel per pasien ya, kita hitung yang ini kali 4.500 jumlah pasiennya. Maka kita dapatkan biaya tetapnya adalah 15 juta. Ya, 15 juta. Jadi untuk biaya pemakaian obat ya atau biaya obat ini formulanya adalah 15 juta biaya tetap ditambah 5.000 rupiah kali jumlah pasien. Nah, semakin banyak pasien, semakin besar biaya pemakaian obatnya. Oke. Nah, yang berikutnya ini juga biaya penggunaan laboratorium. Ini juga apa istilahnya biaya semi variabel tadi ya. Nah, kalau 4.200 26.800, kalau 4.500 28 juta. Nah, biaya komponen biaya variabelnya itu adalah selisih antara biaya penggunaan laboratorium di 4.500 dan 4.200. Nah, 28 juta dikurang 26.800.000 rupiah. Dibagi dengan selisih jumlah pasiennya 4.500 kurang 4.200. Maka biaya variabelnya adalah 4.000 per pasien. Nah, seperti biaya pemakaian obat, maka biaya tetapnya adalah saya ambil yang paling tinggi 28 juta totalnya yang 4.500 dikurangi 4.000 kurang 4.500 pasien. Kita dapatkan 10 juta rupiah. Jadi biaya misalnya biaya labnya itu formulanya adalah 10 juta ya ditambah 4.000 kali jumlah pasien. Nah, ini dia jumlah pasien ya. Oke, nah ini formulanya biayanya. Jadi semakin tinggi pasien, semakin tinggi biaya penggunaan lab. Oke, nah kemudian biaya-biaya tadi kita kumpulkan nih, mana komponen biaya tetapnya dan biaya variabelnya. Contoh, kalau gaji perawat itu hanya ada biaya tetap, karena memang biaya tetap ya, biaya variabelnya 0, 35 juta biaya tetap. Honor petugas pembantu juga 24 juta. Nah, biaya pemakaian obat dia ada biaya tetapnya 15 juta ya. Dari mana coba lihat lagi di slide-slide sebelumnya ada pembahasannya dan biaya variabelnya 5.000. Oke. Biaya penggunaan laboratorium komponen biaya tetapnya 10 juta, biaya variabelnya 4.000. Biaya penyusutan itu hanya komponen biaya tetap 25 juta. Biaya penatu atau laundry itu biaya variabel, hanya ada komponen variabel 5.000, tidak ada komponen tetap.
Biaya administrasi itu semuanya biaya tetap 20 juta dan biaya sewa peralatan 36 juta juga biaya tetap. Nah, kita dapatkan sekarang total biayanya adalah 165 juta biaya tetap ditambah 14.000 variabel dikalikan jumlah pasien. Oke. Nah, berarti biaya klinik ortopedi per bulan itu adalah 165 juta. Ini komponen fixed cost-nya ditambah 14.000 ini adalah biaya variabel per pasien. Variabel per pasien ya, dikali jumlah pasien. Jadi berapa perkiraan biaya klinik ortopedi di bulan Agustus dan bulan berikutnya tergantung dari jumlah pasiennya. Semakin tinggi jumlah pasien, semakin tinggi biaya kliniknya. Nah, tadi kalau pasiennya 4.400 berarti biaya kliniknya adalah 165 juta ditambah 14.000 rupiah kali 4.400. Maka total biayanya adalah 226 juta. Nah, biaya per pasiennya berapa? Ya, kalau Anda mau hitung biaya per pasien, ya ini mudah saja sebetulnya ya. Biaya pasiennya itu adalah total biaya bulan Agustus diperkirakan ya 226 juta 600.000 rupiah dibagi jumlah perkiraan pasien bulan Agustus 4.400. Nah ya kita hitung 226.600 dibagi 4.400 pasien. Maka per pasiennya adalah 51.500 rupiah. Nah, 51.500 rupiah. Oke, ya. Kalau Anda mau buat per komponen, untuk ini biaya per pasien per komponen, berarti ya biaya tetap atau fixed cost per pasiennya adalah 165 juta. Ini dibagi 4.400. Nah, ditambah biaya variabelnya 14.000. Nah, ini top penjumlahannya ya. Biaya per pasien ya, biaya per pasien. Biaya per pasien itu penjumlahannya sama juga dengan ini pasti. 51.500 ya. Oke. Nah, kemudian berapa biayanya kalau yang datang itu hanya 4.300. Nah, berarti biaya kliniknya adalah 165 juta biaya tetap ditambah 14.000 per pasien kali 4.300 pasien. Dapat totalnya adalah 225.200.000 rupiah. Nah, berapa biaya per pasiennya kalau 4.300 ya yang datang biaya pasiennya. Tadi kan yang 4.400 51.500 ya. Nah, ini kita simpan dulu 51.500. Nah, bagaimana kalau yang datang cuma 4.300? Berarti ya 225.200.000 rupiah dibagi 4.300 pasien. Nah, ini berapa nih? Ya, ini berapa nih? Nah, kita hitung. 225.200.000 dibagi 4.300. 52.372. 52.372. Nah, kita lihat nih tadi kalau 4.400 51.500 kok sekarang 52. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah jumlah pasien. Yang 4.400 itu 165 jutanya terbagi atas 4.400 pasien. Tapi kalau 4.300 163 jutanya dibagi 165 jutanya dibagi 4.300 pasien. Jadi biaya tetapnya kalau 4.000 pasien itu biaya tetapnya berarti 165 juta dibagi 4.300. Kalau yang tadi 4.400 pasien itu 165 juta bagi 4.400. Nah, jadi biaya tetap per pasien yang kalau 4.300 pasien itu lebih tinggi daripada biaya tetap per pasien kalau jumlah pasien 4.400. Ini udah jelas ya. Nah, berarti pembedanya itu adalah
di biaya tetap per pasien. Jadi kalau ingin menurunkan biaya per pasien, maka klinik ortopedi harus meningkatkan jumlah pasiennya. Namun demikian, dia nggak bisa meningkatkan jumlah pasiennya sebanyak mungkin. Pasti ada batasannya, yaitu kapasitas yang ada. Ya, katakanlah dia paling maksimal satu bulan itu 5.000 pasien. Karena kalau sudah 5.000 pasien, mungkin perlu penambahan alat, berarti penambahan biaya. Biaya tetapnya tidak lagi 165 juta rupiah. Dengan demikian berakhir sudah materi pembahasan soal dan pembahasan terkait perilaku biaya dan metode high low point. Jangan lupa untuk mengunjungi penerbitsalemba.com, dapatkan koleksi terkini terbaru dari penerbitsalemba.com, kemudian kunjungi e-learning penerbitsalemba.com, dapatkan e-learning yang ada sesuai dengan mata kuliah yang diajarkan di perguruan tinggi, ya, dapatkan video pembelajaran, soal pembahasan dan persiapan menghadapi UTS dan UAS. Kemudian juga ada pelatihan yang diselenggarakan secara daring, kunjungi training.perbitsalemba.com. Nah, kalau Anda ingin membeli buku Penerbit Salemba yang original secara online, kunjungi lexikabookstore.com. Terima kasih segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.